Euro 2020 menjadi panggung besar bagi timnas Italia bersama pelatih mereka Roberto Mancini. Meski tak diperkuat pemain berlabel mega bintang seperti Cristiano Ronaldo ataupun Kylian Mbappe, namun Gli Azzurri berhasil melaju ke babak 16 besar dengan rekor 3 kemenangan sempurna di penyisian grup tanpa kebobolan. Tergabung di grup A bersama dengan Turki, Swiss dan Wales, Italia keluar sebagai juara grup dan menghadapi runner-up grup C Austria di babak 16 besar. Sebagai tim favorit juara, dengan kedalaman skuad merata di semua lini, membuat Ciro Immobile dan kawan-kawan berhasil mengalahkan Austria dengan skor 2-1. Hasil tersebut membuat Italia melaju ke babak perempat final. Di babak 8 besar, Gli Azzurri akan menghadapi tantangan tim kuat Belgia yang sebelumnya berhasil menyingkirkan juara bertahan Portugal dengan skor 1-0. Sejauh ini, tim asuhan Roberto Mancini telah mencatatkan rekor fantastis dengan 31 pertandingan tanpa terkalahkan. Namun, sebelum penampilan mengagumkan di Euro 2020 tahun ini, timnas Italia pernah merasakan pengalaman pahit ketika harus tersingkir dari babak penyisihan grup Euro 2004 di Portugal. Italia yang saat itu dilatih oleh Giovanni Trapattoni tergabung di grup C bersama dengan Bulgaria, Swedia, dan Denmark. Melihat sejarah keempat tim di grup C, Italia difavoritkan akan menjadi tim yang pertama lolos dari fase grup. Namun, pada kenyataannya justru berbeda. Gli Azzurri yang diperkuat oleh pemain-pemain bintangnya seperti Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro, Francesco Totti hingga Antonio Cassano harus tersingkir dari babak penyisihan grup meski tanpa sekalipun menelan kekalahan. Di pertandingan pertama melawan Denmark, Italia dipaksa bermain imbang tanpa gol oleh tim Dinamit. Di pertandingan kedua, Italia sebenarnya mampu unggul 1-0 atas Swedia hingga menit ke-80. Namun sayangnya, kemenangan yang sudah di depan mata Gli Azzurri harus pupus setelah Zlatan Ibrahimovic mencetak gol penyama kedudukan 5 menit jelang laga usai. Di pertandingan terakhir melawan Bulgaria, Italia dalam misi harus menang jika ingin lolos ke babak 8 besar. Sementara itu, dua negara Skandinavia, Swedia dan Denmark, masing-masing telah mengalahkan Bulgaria dengan skor meyakinkan 5-0 dan 2-0. Saat itu, Italia berada di posisi ketiga dengan 2 poin. Sementara Swedia dan Denmark berada di atasnya dengan raihan 4 poin. Dalam pertandingan terakhir melawan Bulgaria, Italia justru kesulitan dalam menembus pertahanan lawan. Bahkan, Gli Azzurri harus menunggu gol telat Antonio Cassano di masa injury time babak kedua untuk memastikan kemenangan 2-1 atas Bulgaria. Namun, para pemain Italia yang baru saja merayakan kemenangan laga terakhir mereka justru harus dikejutkan dengan tersingkirnya mereka dari Euro 2004. Hal itu terjadi lantaran duel Skandinavia antara Swedia melawan Denmark berakhir dengan skor sama kuat 2-2. Sebelumnya, timnas Swedia sempat tertinggal 2-1 hingga menit ke-88 babak kedua. Namun, tim berjuluk The Yellow Viking tersebut akhirnya mampu menyamakan kedudukan yang membuat kedua tim sama-sama lolos ke babak 8 besar. Ketiga tim yang sama-sama mengoleksi 5 poin, secara head to head ketiganya berada dalam posisi yang sama dengan sekali menang dan 2 kali imbang. Namun, setelah melihat perhitungan banyaknya gol yang dicetak, Swedia dan Denmark lebih unggul dibandingkan dengan Italia yang hanya mencetak 3 gol di penyisian grup. Hal itu menjadi kenangan paling menyakitkan Italia setelah tersingkir oleh dua negara Skandinavia. Banyak masyarakat Italia beranggapan bahwa pertandingan itu sengaja diatur untuk memastikan kedua tim lolos ke babak 8 besar. Sebagai negara yang menyukai teori konspirasi, hal itu langsung memunculkan berbagai anggapan dan salah satunya adalah konspirasi Skandinavia. Apalagi Euro 2004 hanya berselang 2 tahun setelah konspirasi Korea Selatan menyingkirkan Italia di Piala Dunia 2002 Korea-Jepang. Bahkan, sebelum pertandingan Swedia melawan Denmark, wartawan Italia sempat membuat marah pelatih Denmark dan Swedia ketika menyebut hasil akhir kedua tim sudah diatur imbang 2-2. Itu konyol, jangan bicara tentang itu. Kami adalah orang-orang yang jujur. Kami akan keluar untuk menang dalam permainan. Itu saja. Italia dapat berbicara tentang hal-hal ini, tapi tidak dengan Denmark dan Swedia. Kami akan jujur untuk mendapatkan hasil.
Sementara pelatih timnas Swedia Tommy Soderberg terlihat sangat marah menanggapi pertanyaan itu dengan memukul meja dan mengepalkan tinju di dadanya. Kami mengatakannya lagi, kami tidak akan membuat kesepakatan dengan Denmark. Ini tentang gairah dan martabat. Meski kejadian tersebut membuat mayoritas masyarakat Italia marah kepada Swedia dan Denmark, namun kemarahan itu tidak berlangsung lama.